Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue kenalan dulu ya. Gue Ali Juna dan gue hari ini beruntung banget. Kita ada di podcastnya Indonesia Max Owner dan mudah-mudahan ini jadi reguler acara podcast Indonesia Max Owner. Jadi harus ditonton sama teman-teman. Dan kebetulan hari ini karena perdana kita bahasannya ya nggak banyak lah tentang sejarah IMO, tentang suka duka jadi pimpinan di IMO. Dan kebetulan hari ini gue ada 3 narasumber yang memang menurut gue expert dan ini kakanda gue. Oke, langsung aja deh, kepanjangan gue ngomong buat teman-teman ya. Bosen juga kan ngelihat gue, tapi enggak lah. Tapi sebelum itu gue akan bilang IMO Jaya. Oke guys, hari ini gue langsung memperkenalkan aja. Ini kakanda gue yang ngajarin gue cara bermotor, cara berorganisasi, dan cara segalanya deh untuk di klub Indonesia Max Owner khususnya. Om Aco. Halo. Ini tos apa? Kagak, dia PPKM bro. Oh, udah nggak PPKM. PPKM kalau begini. Kita udah boleh begini ya. Om Dar, nih presiden yang baru. Wah, ini Manpres, Om Adi Dewa. Siap. Ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Aduh, gimana gue nyebutnya ya? Kakanda, mungkin dari Om Aco dulu ya. Oh, boleh. Biar teman-teman tahu, teman-teman. Jadi kalau ini apa ya? Gue nyebutnya apa ya? Gue sih manggilnya Kakanda. Jadi memang dia nih penggebrak istilahnya. Didengkot ya. Fitnah. Oke Om Aco, Yes. langsung aja. Jadi hari ini tuh mudah-mudahan jadi podcast Indonesia Max Owner dan reguler ya mudah-mudahan Ya, insya Allah kita. Nah, sedikit pengen tahu, sedikit jangan banyak-banyak nih. Iya. Jadi biar penasaran, Iya. sejarah IMO sendiri tuh tahun berapa sih? Oh, IMO. IMO sebetulnya kita bikin Om itu tanggal 7 November 2015. Itu kita kebetulan ada di acaranya si Yamaha ERFI. Waktu itu ada Jambore ketiga nasional di Pangandaran. Jadi IMO kita sepakati waktu itu. Sorry Om, mungkin biar. Oh iya. Oke tadi. Jadi waktu itu kita sepakati berdirilah rumah bersama ini yang namanya Indonesia Max Owner. Awal ihwalnya sebetulnya lebih maju lagi mundur ke belakang, itu kencan pertama antara Jakarta sama Bandung. Oke. GMO sama BNC waktu itu. Oke. Dan itu ngumpulnya di Jakarta. Waktu itu kita sepakat kumpul di puncak. Oh, malah di puncak. Jadi tengah-tengah antara Bandung sama Jakarta kita kumpul di puncak. Enggak, maksudnya gini. Nah, Itu base-nya di Jakarta dulu, teman-teman Bandung di puncak, apa ada janjian nih? janjian Om. Oh, janjian. Lewat WhatsApp. Oke. Lewat WhatsApp. Karena waktu itu gue lihat ini teman-teman baru, sebagian baru ya, sebagian anak lama juga. Cuma begitu ketemu udah kayak saudara tua gitu. Subhanallah. Jadi apa namanya? Nakal-nakalnya sama. Oke, ajib banget. Ada yang seneng dandan, ada yang seneng mesin, ada yang seneng touring. Jadi gayanya sudah mirip dan bahasanya sudah sama. Jadi udah langsung plok. Oke, jadi ketemu di puncak, ngobrol, dan akhirnya jadi IMO tuh gimana? Dari sana berkelanjutan kita ngobrol-ngobrol, kita mulai nemuin nih teman-teman klub-klub lainnya. Jadi waktu itu sudah ada Jimo tuh Jogja istimewa, terus Surakarta sudah lahir, Solo, terus kemudian Jawa Tengah, Semarang, waktu itu namanya Snow, waktu itu Om Lutfi yang leading, terus kemudian Bali baru lahir juga, terus ada Sumo Surabaya, itu lahir juga. Itu di tahun yang sama? Di tahun yang sama. Tahun berapa tuh? 2015, bareng semua tuh lahir. Ada lagi satu di Sulawesi, Wajo, itu sudah lahir, cuma sayang kita nggak bisa grab dia waktu itu. Oke. Tambah 2 peserta Sumatera, ini klub-klub awal juga dari Lampung dan Palembang. Yang gue pengen tahu nih Om, kok bisa dapet BMC tiba-tiba?
istilahnya Jakarta kan bikin dong. Iya. 2015. Jakarta Max Honor. Terus dapat info ada BMC di Bandung, ada sumo di Jogja. Itu gimana ceritanya? Lu kan jadul sih. Nah, Sosmed bro. oh tetap sosmed bro. Sosmed. Jadi Sosmed penting gila. betul. Eranya Jadi, sudah modern. Komunikasinya by sosmed. Gue Betul. bikin nih di Jakarta. Betul. Gue ada nih di ini. Langsung Dan bikin WhatsApp group. kita, langsung bikin WhatsApp lu? Iya, WhatsApp group. Nggak janjian langsung ke puncak yuk nongkrong? gitu? Belum. Oh, Memang waktu awal-awalan motor ini lahir, gue jalan sendiri memang. Oh, Gua sambangin sendirian? Sendirian. Gue sambangin satu persatu. mereka. Jakarta Match Owner-nya kemana? JMO-nya ada. Oh. Cuma kan Oke. mereka kan waktu itu belum terlalu tukang jalan. Jadi Jimo bener-bener ente sendiri nih. Betul. Jimo aja belum ada namanya waktu Oh, gue gitu. datengin. Belum ada? Belum ada namanya. Baru 5 ekor belum ada namanya. Oh. Solo baru 7 ekor belum ada namanya. Enggak, ini berurutan istilahnya habis ketemu Bandung dulu di puncak, Iya. terus langsung Omaco Jalan. jalan. Gue jalan sampai ke Bali. Wah gila men. Lo bayangin, berarti gue nggak salah ketemu sama emang biangnya Imo. Nggak ngerti dia tuh tujuan dia apa, ya kan? Terus Om, akhirnya dapat nama itu mereka. Ya gue dorong lah mereka. Gue Oh, dorong, oke. gue inisiasi supaya lahir gitu kan. Oh. Lahirlah mereka. Terus mulai ngobrol-ngobrol di sosmed. Hmm. Terus kemudian kita mulai bersepakat tuh Oh. soal kayaknya kita perlu wadah komunikasi deh. Oh, keren, Gitu. keren. Dan akhirnya disepakati di tahun 2015 itu juga. Iya, Dan dideklarasikannya di Pangandaran. dan semua datang tuh, yang Jogja, yang Bisa hadir hanya 7 waktu itu kebetulan. oh siapa aja tuh? Wakil Sumatera 2, Oke. ada Palembang dengan Lampung, Oh ya, Jakarta, ya. terus Kembar Siam BMC, Ah, ya kan? Ada Jogja, Jimo, Ah. Sumo datang, Sumo Solo, ah. terus ada Snow, yang nggak Lebih dong dari 7. yang nggak hadir hanya Surabaya dan Bali. Oh, Sama oke, Wajo. Oke. Berarti udah ada 9, Ya. yang nggak hadir 3. Iya, Oke, keren banget. Berarti teman-teman nih, ini info yang paling penting sebenarnya. Simple tapi penting. 2015 teman-teman Jakarta bikin Jakarta Max Honor. Terus Om Aco sendirian ya ketemu sih di sosmed dan akhirnya mereka bisa cari-carian. ketemu, cari-carian dan ketemu dan mereka bikin aliansi. Gila, keren banget. Dan yang paling spesial deh dari deklarasi itu apa? Yang paling mengharukan deh buat Om Aco deh. Deklarasi. Akhirnya ini teman-teman tahu ya, Imo ini udah 6 tahun. Iya. Gila banget. Masih dan, bayi. Dan bukan bayi sih, udah bisa ngerondang lah seenggak-enggaknya 6 tahun udah bisa jalan. Dan ini masih makin solid, makin guyup, makin gila membernya. Dalam rentang waktu Yang gue dapat, yang gue 6 dapat tahun, update. 197 klub Tuh, dong. coba. 6 Itu kan- tahun 197 klub. Luar biasa. Gila. Slogannya apa? Imo. Ibu rumah kami, kamu tempat kita. Imo rumah kami, kamu teman kita. Iya. Gila. Keren bro. Itu slogan sederhana tapi menurut gua ya waduh bermakna banget deh. Nampol banget. Nampol banget. Oke, berarti kita tahu garis besarnya dari ngumpul Jakarta Max Honor, Om Aco keliling, Ketemu Bandung. ketemu Bandung, Iya. terus lihat di sosmed ada orang Solo, ada orang Surabaya, ada segala macam dan akhirnya deklarasi di Pangandaran Pangandaran 2015. 2015. Ketok Palu pakai nama Indonesia Indonesia Max Honor. Di situ pertama kali gue dijorokin juga. Sedap. Jadi, Koordinator nasional nyebutnya. bukan presiden dulu. Belum, disebutnya koordinator nasional. Jadi nama presiden pas kapan? Ya anak-anak. pres jadi presiden. Padahal dulu sederhana banget dulu. Sekarang kan udah kayak MPR DPR. Sedap. Itu nanti kita bahas tuh. Yoi. Ya, Dulu karena harusnya di kepemimpinan Om Ido ya. iya, Om Ido cuman nggak bisa hadir teman-teman. Dia lagi touring couple, touring honeymoon katanya. Touring Ini Om cinta. Ido juga sejarah juga nih dari Depok Max Honor dengar-dengar Iya. kabarnya. Oke Om Aco, kayaknya kita sudah dapet nih sejarah tentang Imo sendiri. Dan itu menurut gua proses panjang tuh. panjang. Dari awal 2015 ketemu si ini Om Betul. Aco. Karena riding. di IMO prinsipnya nggak ada kawin paksa om. Wah, yang ada perkosa. gue baru mau mikir Kak, tidak ada kawin paksa maksudnya apa gitu. Ternyata memang diperkosa. Jadi di IMO itu memang kecintaan yang datang. Oh, oke. Kalau lo nggak punya kecintaan itu nggak bakal om kumpul segini banyak orang. Oke. Dan itu tidak pernah gue mimpikan. Gue bayangin aja nggak pernah. Ini buat bertiga nih sebenarnya. Iya.
lanjut kita ke suka duka ya. Oh, suka duka. Karena udah 6 tahun Aha. menurut gua, dan dari awal Om Aco, nanti akan gue tanya juga ke Om Adi Dewa, dia karena loncat nih Om Idu nggak datang, ke Om Adi Dewa dan nanti ke Om Daryono. Dari 2015 itu setahun tuh sampai 2016 doang. Gue waktu itu sampai di ujung kepengurusan estafet ke Idui. Jadi kalau istilahnya Idui, gue babat alas, bangun fondasinya, dia bangun rumahnya. Berapa tahun itu? Babat alas. Kita setiap presiden 2 tahun periodenya. Oke. 2 tahun. Jadi Om Aco tuh pegang jabatan presiden dari 2015 sampai 2017. Betul. Nah, 2015 sampai 2017 suka dukanya tuh apa itu, gila. Istilahnya kan ini nggak gampang nih. Untuk babat alas nih, kalau cerita tadi pendeknya gitu ya, cerita pendeknya Om Aco nih. Lo bayangin teman-teman di Indonesia Max Owner khususnya. Dia jalan sendiri ke Jogja yang nggak ada nama. Dia jalan sendiri kemana terus tiba-tiba bikin nama dong. Iya. Nah, dan akhirnya jadi Namanya dulu mau GMO juga. Cuma gue bilang jangan, nanti sama. Jadi pakai istimewa, Jogja Istimewa Max Owners. Jadi gimana itu? Suka dukanya itu? Sebetulnya dukanya nggak banyak. Oke. Lebih banyak sukanya karena apa? Ini motor happening bener. Hah? Terus kemudian semua orang passionate gitu, semua orang bergairah untuk bikin klub. Tapi memang yang namanya klub awal biasa ada gesekan sana, gesekan sini. Tapi buat gua tuh proses. Oke, wajar ya. Apalagi juga klub-klub teman-teman sebelah juga tumbuh. Motornya masih sama. Gitu. Jadi ada ya biasalah begitu, ada viral-viral dikit apa. Tapi buat gue itu bagian dari proses. Waktu akan membuktikan. Ternyata dengan gaya kita yang rock and roll gitu waktu itu berkenan buat hati teman-teman. Mulailah berdatangan teman-teman ini tanpa dipaksa, bro. Datang satu persatu. Termasuk kita mulai mendapatkan klub-klub di Sumatera, terus di Sulawesi mulai berdatangan. Eranya Idui terutama ya. Idui itu mendapatkan banyak klub dari Sumatera dan Sulawesi. Iya. Gua hanya nyentuh Sumatera dikit-dikit. Mulai lahir Padang gitu ya, gitu-gitu mulai lahir ke Jambi. Gua tontonin semua lahir gitu. Terus ke timur ekspansifnya nggak terlalu panjang, hanya sampai ke Lombok waktu itu. Ngomong-ngomong, mantan presiden sambil diminum. Iya. Lebih santai biar nggak terlalu tegang. Iya. Tegang. Ntar kebagian manpres dan presiden yang baru. Iya. Terus sukanya waktu itu karena kita sangat bergairah dan passionate gitu ya. Semua orang kayak nunggu gitu. Mau nunggu kapan kita bisa ketemu. Akhirnya disepakatlah kita bikin jambore pertama itu. Di mana? Bandung. Tetap di Bandung ya. Bersamaan dengan ulang tahunnya BNC. Sekaligus sosialisasi PON Jawa Barat. Dibarengin tuh. Barengin. Untuk sosialisasinya aja. Itu rekor pada saat itu, waktu itu aja nih, itu bisa datang 3.000 something motor. 3.000 motor, guys. 3.000 motor. Itu ada pejabat daerah yang hadir? Pak Haji ini, siapa namanya? Wagub. Siapa? Deddy Miswar. Pak Deddy Miswar. Karena gubernurnya nggak bisa datang, jadi ada wagubnya. Dan melepas kita start dari 3.000 motor masuk Bandung. Ngomel-ngomel nggak tuh orang Bandung? Gila loh, 3.000 motor. Ngamuk Bandung, macet. Seriusan? Serius. Dikomplain nggak tuh? 2 hari pokoknya viral. Di Bandung tuh NMAX semua isinya. Guys. Belum ada X-Max. Lo bayangin di Bandung yang nggak ada motor NMAX 3.000 aja macetnya udah kayak apa tahu. 3.000 motor 2015 masuk ke Bandung. Bersamaan. Sadis. Kitanya JMO 100 sekian motor berangkat. Gila, keren banget. Dan itu Jamnas pertama dan dibuka oleh Wakil Gubernur Bandung. Betul. Om Deddy Miswar ya, waktu itu masih Om Deddy Miswar. Ngomel lagi sama gua. Hah? Ngomel sama gua. Ngomel kenapa? Ya, Cok. Kayaknya pangkatnya tinggian lu. Presiden. Kok bisa, Ji? Iya. Gua kan cuma wagub, lu presiden. Gila gak? Pak Haji, sehat Pak Haji. Iya benar juga sih. Presiden Indonesia Max Owner ketemu wakil gubernur. Tapi beda lah, beda kasta lah. Oke Om Aco. Yes. Itu menurut gue sejarah kalau kita ngomongin nggak habis-habis tuh. Ya. Pokoknya intinya teman-teman, ini Om Aco bener-bener yang babat alas. Mungkin teman-teman Indonesia Max Owner mah udah nggak aneh dan udah
udah apa ya? Berantakan muka gue di mana-mana. Udah berantakan katanya mukanya di mana-mana. Jadi Katanya kalau ngecek orang top ketik di Google. Ketik Aco Bule nongol nggak gitu. nah coba teman-teman, lo cek di Google, lo cek Aco Bule, nongol nggak? Katanya Mbak gorila. Itu ketemu. Oh iya, ketemu. Patung. Oke, Om Aco, Yes. itu menurut gua dan mudah-mudahan buat teman-teman itu hal yang tidak gampang untuk bikin satu rumah klub yang besar Tanpa iuran lo ya. Tanpa iuran. Tanpa iuran. Ini klub tanpa iuran. Tanpa iuran. Ini gimana sih? Klub sosial. Ya memang dari awalnya kita nggak ada iuran dong. Oh my Gimana god. coba? Ini bener-bener klub yang cinta sama Imo banget dong. Iya. Itu kan luar biasa buat gue. Yang bikin gue terharu tuh itu kadang-kadang gitu. Mereka datang ribuan kilo datang hanya buat ketemu saudaranya. Oh. Itu kan buat gue kecintaannya dari dalam itu luar biasa. Sadis guys. Makanya gue bilang pahlawan lah mereka semua buat gue. Sadis guys. Sadis asli. Tanpa dipungut biaya. Gue baru mau ngomong. Ini klub-klub yang di Imo ini Ada biaya nggak? ada biaya nggak? Nanti sih tadinya pengen gue tanya. Ternyata langsung dijawab. Ini klub nggak ada biaya nih ke Imo. Dan Imo bisa berdiri 6 tahun dan membernya makin banyak. Oke Om Aco, Yes. kayaknya kita akan bikin podcast selanjutnya nih. Iya, Kalau iya, ngomong sejarah kayaknya nggak bisa. Habis Ajak. kita ngomong 1 jam, 2 jam. Bisa 4 hari. Bisa 2 tahun kalau mau Om Aco. Oke, Habis 4 baterai. gue Silakan. coba pengen tanya nih ke Om Adi juga. Simpel sama pertanyaannya. Tahun berapa Om Adi Dewa jadi presiden? Sambil dipegang Om. Oke, dari 2019 ke 2021. 2019 ke 2021. Setelah zamannya Om Ido. Itu ini mohon izin ya. Pandemi. Iya. Gua ini presiden yang menurut gua tough banget nih. Di zaman pandemi ngurus klub sebesar Indonesia Max Owner. Orang Tiara. Ini apa-apa nih? Coba bisa cerita gini dulu deh. Gua pengen tahu dulu ceritanya Om Adi nih. Ini dari klub dong. Om Adi klub mana dulu? Dari Jakarta Max Owner. Jakarta Max Owner. Oh, dari Biang juga, guys. Jadi Om Adi dari Biangnya juga nih. Dari Jakarta Karena Max Owner. dijorokin juga. Curhat dia dijorokin. Oke, dari Jakarta Max Owner itu dari awal Jakarta Max Owner juga berdiri. Kira-kira Ada? begitu. Jadi Oke. nyambung sedikit tadi mengenai itu ya. Jadi gue tuh mungkin kemarin diusung-usung karena mungkin banyak dikenal. Kebetulan karena dari 2016 banyak jalan. Nah, nyambung tadi nih masalah perkembangan IMO. Kita tuh tim pertama yang masuk Sulawesi pakai Max Series ya. Waktu itu berenam awal 2017. Nah, itu baru terbuka mata pengguna Max Series nih. Oh, kita bisa touring loh keluar pulau gitu kan, karena sebelumnya masih dalam pulau aja. Berapa motor tuh? Berapa beda. Kalau dia mah beda, udah kemana-mana dia. Berapa motor itu? 6 motor. Dari Jakarta Max Owner toh? Dari Jakarta Max Owners. Oke. Waktu itu kita Maret 2017 baru ada 3 member ya, IMO afiliasi di Makassar, di Wajo, sama di Manado. Oh. Sekarang oke. tahu nggak berapa? Berapa sekarang? Selebes saja 48 klub. Guys. Oke Om, itu tadi gue pengen tahu ya selama 2019, 2021 kebenturnya sama pandemi. Nah yang tadi kan udah sukanya lah. Om Presiden 2019 itu ngadain bakti sosial, donor darah, terus dapat turgap, ketemu sama gubernur juga, diterima di sana dengan baik. Dukanya lah, coba deh. Dari awal nih, gini loh, yang pengen gua tahu juga teman-teman ya, konflik interest antar klub itu di nasional tuh. Ya ini memang agak sulit ya, mungkin salah satu dukanya di sini karena kita begitu berkembang lebih besar kan tentunya harus ada aturan yang kita jaga gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita harus mengeluarkan keputusan yang walaupun nih kepada teman sendiri nih, saudara sendiri gitu kan, tapi karena mayoritas suara menyatakan bahwa ini kurang enak gitu ya, terpaksa kita keluarkan keputusan yang tidak bisa mengenakan semua pihak. Nah itu harus kita ambil, mau nggak mau. Tapi ya mudah-mudahan berjalan dengan waktu bisa kembali lagi ke istilahnya bisa kita gandeng lagi gitu lah. Mudah-mudahan bisa setelah adem suasananya kita coba gandeng lagi.
Tapi ngomong-ngomong, ini udah ngalor ngidul, jadi penasaran, Imo ini sudah berbadan hukum. Oh ya. Dari tahun berapa itu? Sejak era IDUI. Ya. Oke, 2017. Berperan besar terhadap IMO membangun rumahnya, Om. Jadi membangun rumahnya, kita sudah bisa masuk ke Kumham. Kita sudah patenkan logo kita juga. Jadi IMO, teman-teman harus tahu ya, sudah berbadan hukum. Itu dari tahun 17 ke 19 sudah diurus itu. Dan ketok palunya? Jadi IMO itu dirapihin sama IDUI. Zaman gua kan rock and roll. Aturannya adalah aturan musyawarah mufakat. Jadi ketum-ketum gua kumpulin, semua jadi pengurus. Alright. Ya, kan karena belum banyak. Sekarang udah begitu banyak, hampir 200, nggak mungkin kalau semua orang diajak ngomong. Oke. Jadi Agak pengurus pusing juga juga. harus yoi. Jadi dibuatlah anggaran dasar rumah tangga yang disepakati untuk kepentingan bersama. Itu eranya IDUI. Pokoknya bukan kaleng-kaleng lagi nih, gue ngomongin IMO nih. Indonesia Max Owner ini bener-bener yang organisasi sosial, organisasi masyarakat sosial yang bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Walaupun berdirinya menurut gue gila, Om Aco bikin ini gila-gilaan, tapi ternyata waktu berjalan sudah berbadan hukum. Iya. Ya kan? Member tambah banyak secara nasional. Kegiatan Indonesia Max Owner pun ternyata banyak selain Jamnas. Biasanya kan normal lah, kalau Jamnas tuh acara ritual paling sakral di klub-klub gitu. Iya. Tapi ini bukan cuma Jamnas ya, Iya. ternyata ya. Tadi Om Adi Dewa cerita kalau ada bakti sosial juga, donor darah segala macem. Dan ya wah gila deh, kalau ngomong suka duka juga nggak habis-habis sebenarnya nih. Iya. Ya kan? Yang Oke. masih kaget banyak saudara, Om. Wah, Se-Indonesia, itu kaget tuh. itu udah pasti. Di mana-mana lo punya saudara. Jadi Gara-gara motor ini. nggak takut ya, Insya Allah nggak takut mati kita di Indonesia. guys. Di Gila. mana-mana punya saudara. Wah, gue merinding sih. Gua main motor baru, tapi ya untuk dapet ke kota ketemu teman-teman IMO dan jadi saudara itu ya menurut gua prestis. 6 tahun gila, Om. Prestis sekali. bos, prestis asli guys. Oke, tadi udah dapat informasi Om Aco, informasi Om Adi. Presiden baru nih. Iya. Nah, coba sedikit kita ke presiden baru. Iya. Dan sebenarnya ini orang lama katanya. Dan dia juga sempat menjabat jadi IMO 2. Jadi wakil presidennya Om Adi Dewa. Om Daryono. Siap. Sehat Om ya? Alhamdulillah. Sabar nunggu ya. Tadi kita ngobrol sebentar sama Om Aco tentang sejarah kecilnya, tapi ternyata bukan kecil sejarahnya. Luas gila dan gila-gilaan menurut gua gitu. Jadi gua bingung lah nanti ngebahas tentang IMO tuh. Om Dar ini denger-denger dijeblosin apa memang harus Om Dar nih yang jadi presiden? Dijeblosin lah lebih tepatnya ya. Ini tradisi jeblos. Enggak dong, dari Om Adi nggak ada jeblos-jeblosan kan? Di situ sih kita setengah dijorokin. mau menjabat karena kecintaan kita terhadap Iya. itu aja. Oke. Kalau gaji kan nggak ada. Nombok. Pokoknya gila asli. Ini IMO nggak ada. Aduh, bingung deh gue ceritanya. Pokoknya keren banget deh. Udah sosial, nggak ada iuran. Terus ya namanya klub hobis ya. Jadi memang harus rela keluar uang sendiri. Jadi gimana Presiden? Ya kebetulan di pengurusan saya sebenarnya ketemu enaknya. Kenapa bisa begitu? Babat alasnya sudah ada. Babat alas dapat. Nah, Om Aco. Oke. Yang buat rumah Om Idui. Om Idui, sayang Om Presiden Idui nggak kedua. ada nih. Sayang banget Om Idui nggak ada. Kalau Om Idui ada, panjang juga ceritanya nih. Yang beri isinya Om Adi Dewa. Saya tinggal menambah-nambah, mempercantik, memperkuat, menjaga. Oke. Kalau kita dibilang berat nggak? Saya bilang enggak. Oke. Tapi kalau dibilang berat ya. Kenapa? Saya akan merasa berdosa ketika saya nggak bisa mengemban amanah ini. Kalau kita ke depannya program apa dan berat nggak untuk menjaga IMO yang segede ini?
Saya bilang enggak. Karena apa? Di samping saya sudah ada legend Imo. Pitah lu Om. Sebelah kiri kan legend Imo. Tinggal bagaimana kita bisa membudayakan ya ini. Mantan-mantan presiden ini bisa duduk di pengurusan, Oh, menjadi penasihat. Oke. Sehingga Oh, jadi mereka ini sekarang Iya. ditaruh di penasehat. penasihat presiden 1, kedua, ketiga. Oh. Sehingga bisa bayangkan enggak kekuatan Imo seperti apa? Oke, Kita oke. bisa bersinergi, Aha. kita bisa minta arahan, bimbingan dari presiden sebelumnya. Kuat banget, Jadi, guys. Kuat banget istilahnya kalau- dia menjaga. Ya, kalau di Imo ada suka dukanya, kalau saya nggak ada sukanya karena tujuan kita masuk komunitas adalah nyari senang, nyari saudara, Oke. kan gitu. Jadi sudah nggak usah bahas Maksudnya masalah. nggak ada dukanya kali. Ya Om? nggak ada dukanya, Oke. seneng Suka melulu. terus. Ya tergantung tujuan kita masuk komunitas apa. Kalau saya pribadi masuk komunitas ya nyari senang, nyari saudara karena sudah disetreskan oleh kerjaan kita kan gitu. Ini Jadi denger-dengar, usaha bos. Iya. Usaha gede di Palembang. Jadi bagaimana kita ke depannya kita bisa melayani, mengayomi, menyayangi, mengayomi klub-klub yang bernaung di Imo. Karena bagaimana ke depannya, bagaimana kita bisa mengurus komunitas yang segede ini dengan ini. Dengan hati. Tanpanya kasih sayang, kita harus melayani mereka. Jadi Tapi dari semua ini nih, Om Dar, dengar-dengar kan Om Dar juga pernah jadi IMO 2. ya, Sedikit lah cerita di Sumatera itu, kan tadi Om Aco cerita tuh, ada Max Owner Palembang yang pertama gitu. Konflik interest di Sumatera sendiri untuk jadi tambah banyak. Sekarang klub di Sumatera itu ada berapa? Om? Sumatera ada 38 klub 38 yang tergabung di klub. Indonesia Max. Ini yang masih nunggu itu ada 4 klub yang mau bergabung lagi. Ah, iya. Jadi bisa bayangkan enggak ke depan nanti IMO seperti apa kan gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter menyiasatin, nggak pinter-pinter membawa roda kepengurusan IMO ini pakai ini, Iya. itu akan membahayakan. Jadi sudah nggak zamannya lagi kita bahas masalah baper, masalah ribut gitu. Jadi kita berkomunitas bukan cuma pinter ngatasi masalah. Oh. Bagaimana ke depan kita komunitas itu tanpa masalah. Nah, karena Gila, seperti guys. yang saya Gila, sampaikan di depan tadi bahwa tujuan kita masuk komunitas adalah nyari senang, nyari saudara. Mungkin itu aja. Ini sebenarnya pertanyaan yang suka duka tadi, malah dijawabnya harapan. Tapi gini Om Dar, pengen ngulik sedikit, bukan ngorek ke dalam IMO sebenarnya. Cuman kan biasanya klub itu turun temurunnya quote and quote nih teman-teman ya, like in dislike gitu. Dan di kepengurusan Om Dar nih, biasanya kalau gua biasanya kalau pemilihan pengurus-pengurus yang baru ya kan, karena like in dislike. Kalau IMO sendiri boleh cerita nggak pemilihan teman-teman pengurus di IMO nih, itu pemilihannya kayak apa nih Om Dar? Saya lebih begini. Pertama saya lihat sosok, dari bahasa tubuh pun saya nilai. Oke. Tapi alhamdulillah ketika hadir berkiprah Kayak dukun ya. sesuai Om Dar. yang kita harapkan. Karena perlu diketahui di sini ya. Kadang pinter aja nggak cukup untuk menata IMO yang segede ini. Alright. Kadang saya lebih ke ilmu jalanan yang sudah diturunkan sama legend kita Om Aco ya. Saya banyak belajar ya. Makanya ya kita nggak usah jumawa ya. Oke. Ya. Semakin kita tinggi semakin merendah. Baik. Jadi itulah yang memang diharapkan oleh Indonesia Max Owner ya. Kebetulan teman-teman Indonesia Max Owner ini lebih mengedepankan ya musyawarah mufakat dari segala sesuatu yang kegiatan apapun yang dilakukan di IMO. Jadi sampai keputusan mutlak ya, sehingga nanti kita bisa nyaman.
Jadi saya termasuk baru loh di klub Indonesia Maxoner. Ya. Sudah beliau fast learner. Ya. Cepat belajarnya. Ya, makanya prinsip saya kalau mau jadi orang pintar, ya kumpullah sama orang-orang pintar kan gitu. Dan Setuju. kita selalu, makanya saya selalu bertanya, saya nggak malu kalau bertanya, selalu bertanya gini. Enak saya malu sekarang, tapi pinter untuk selanjutnya, kan gitu. Karena yang perlu tetap kita menjaga Indonesia Maxoner itu tetap pakai hati, tetap pakai kasih sayang, tetap jadi pengayom, sehingga jati diri Indonesia Maxoner memang benar-benar ada di hati kita. Mungkin itu. Gila guys, keren banget sih. Jadi Om Dar nih nggak tahu dukun, nggak tahu apa ya. Karena untuk memilih teman-temannya di kepengurusan IMO itu kan nggak gampang. Tadinya juga pengen tanya Om Dar karena Om Adi Dewa, cuman kan sudah lengser nih. Karena sekarang nih presiden baru, gue pengen tahu gitu. Karena pengalaman gue untuk pemilihan teman-teman pengurus nasional, biasanya teman-teman yang memang sudah sehati sama dia. Tapi kalau Om Dar beda, dia punya bahasa tubuh dan punya feeling yang kuat untuk milih teman-temannya di kepengurusan nasional. Oke Om Dar, ini mungkin gini ya, satu lagi. Saya sadar bahwa saya mungkin nggak sempurna ya. Jujur, saya banyak kekurangan untuk menata Indonesia Maxoner dan menjaga Indonesia Maxoner. Tapi ngomong-ngomong kita nggak ada yang ngerokok ya? Iya. Host boleh ya minta rokok mantan presiden nih. Tapi biar lebih bisa enjoy. Tapi saya yakin saya bisa sempurna ketika saudara-saudara saya itu bisa menyempurnakan. Sehingga dengan satu misi menjadikan IMO lebih baik dan lebih kuat ke depannya. Amin. Mungkin sekalian harapan deh dari Om Dar langsung deh. Harapan IMO selama masa jabatan nanti ke depannya yang dipimpin oleh Om Dar. Ya, tentunya program ya. Oh iya ya. Program ini penting juga nih program-program IMO nih. Boleh kebetulan itu dibocorin program-program IMO. Kebetulan Yaudah, begini. Saya ngelanjuti program Om Adi Dewa. Kebetulan saya ada di pengurus Om Adi Dewa, kan gitu. Dan Om Adi Dewa sendiri kita jebloskan di sini juga, kan gitu. Jadi banyak teman untuk berpikir, berdiskusi. Itu yang lebihnya di IMO, kan gitu. Tentunya program ke depan saya pengen lebih bagus dari Om Aco, lebih bagus dari Om Ijo, lebih bagus dari Om Adi, kan gitu. Tapi atas support dari beliau ketiga dan seluruh member Indonesia Maxoner, perlu diingat bahwa untuk berkarya, untuk mengembangkan, menjaga Indonesia Maxoner segede ini, nggak harus jadi presiden IMO, nggak harus jadi pengurus. Ya, kita sebagai anggota afiliasi IMO bisa berkarya. Nanti kita sampaikan ke klub kita, klub nanti disampaikan ke regional, regional nanti disampaikan ke pengurus sehingga pengurus bisa mengelola. Stop dulu, Presiden. Ini gue kelupaan. Ternyata sudah terbentuk regional-regional nih. Nanti akan gue tanya juga lagi itu. Itu berapa regional sekarang secara nasional? 9. Ada 9 regional di Indonesia Maxoner. Itu Sumatera, Batavia, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, campur. Celebes, Kalsel Tengbar, Kaltim-Tara. 9 regional yang sudah dipegang sama Indonesia Maxoner. Bayangin, udah bentuknya regional. Jelas lah, nggak kaleng-kaleng. Seperti yang disampaikan Om Adi Dewa dulu, kita nggak ngejar kuantitas, tapi kita ngejar kualitas. Harapan kita 9 regional, 190 klub, mereka aktif semua. Kita nggak menyadat itu klub yang nggak aktif. Oke. Jadi benar-benar kualitas yang kita butuhkan, bukan kuantitas. Gitu. Jadi kental sekali persaudaraan di sini, apalagi kita di Indonesia Maxoner tuh
tiga Max Series ya, NMAX, SMAX, T-Max. Tapi bagaimana ketiganya tuh bisa saling mengisi tanpa harus kecil hati. Berarti ada 3 varian ya. yang bisa masuk IMO. Ya, Teman-teman, 3 varian. NMAX, T-Max, sama X-Max. Gitu. ya, karena kita berpedoman begini bahwa yang bersaudara tuh orangnya bukan motornya. Ya gitu. Sederhana tapi dalam. Yang bersaudara orangnya bro, Ya. bukan motornya. Yang penting tetap jaga silaturahmi, hormati, patuhi tata tertib lalu lintas. Kita bisa jadi pelopor keselamatan nomor 1 dalam berkendara. Keren bro. Lanjut tadi. Padahal gua nggak akan nanya program-program IMO. Kok banyak banget toh? Gue cuman pengen ngorek tentang sejarah dan suka dukanya dari mantan presiden dan kalau presiden yang sekarang kan nggak mungkin gue tanya suka duka. Walaupun dia pernah menjabat jadi IMO 2. Tapi gue akan coba tanya ya tadi harapan IMO ke depan. Malah presiden yang baru nih Om Daryono coba buka nih program-program IMO. Boleh dibuka tuh program-program IMO? Ya tentunya program harus biasanya ada. Kan gitu teman-teman. Biasanya program klub ya di-keep aja dulu sama pengurus, nanti baru disosialisasi. Tapi ini presiden IMO yang sekarang nih kayaknya memang bener-bener low profile dan monggo. Gimana Om Dar? Anda penasaran? Tunggu episode berikutnya. Wah, ternyata ada episode berikutnya. Tadi udah bilang akan coba ngomong program-program IMO. Tapi bocoran lah sedikit lah Presiden. Ya, tentunya program seperti event yang belum pernah dilakukan di Max Series di Indonesia. Coba, penasaran nggak? Jadi, aduh, ya gimana ya, gue kebayang apa yang belum dilakukan event untuk klub motor di Indonesia. Penasaran sih. Jadi ini nggak dibuka nih? Oh, nanti aja. Karena Oke, berarti kalau nanti balik lagi ke harapan tadi. ya, Harapan ke depannya IMO ke belakang. Depan. Sorry, ke depan. tentunya harapan kita untuk periode berikutnya harus lebih bagus dari saya. Kenapa? Karena di belakang mereka ada kita. Makanya Bagus tuh gimana sih? jujur. Bagus tuh gimana sih? Bagus tuh guyup, solid. Biasanya kan gitu kan kalau Iya. klub-klub gitu kan. Bagus apa? Membernya tambah banyak apa gimana? Sehat Om. Sehat. Alright. Yang penting kita tetap semangat. Karena kalau pengurusnya semangat, nanti anggota-anggota yang berafiliasi di IMO semangat. Kalau kita nggak semangat, bagaimana menyemangati mereka? Oke. Intinya itu aja simpel. Nah, antisipasi untuk klub-klub ini tetap semangat. Ya, tentunya Ini program juga nih. tentunya kita kasih perhatian khusus lah ke Oke. klub-klub. Mungkin nanti salah satunya nanti pelatihan ya, Oi, supaya bocoran sedikit. nanti klub-klub yang bernaung IMO itu bisa kuat, bisa baik, sehingga nggak akan mudah kena gesekan-gesekan dari luar. Oke, Om Dar, kita udah banyak nih. Jadi biar penasaran katanya, saksikan di podcast selanjutnya di Indonesia Max Owner. Gua balik lagi ke Om Aco. Gue lagi. Iya, ini ya simple. Sebelum kita berakhir, ente kan udah gua anggap kakanda nih. Jadi harapan biasalah standar pertanyaan podcast. Kalau harapan ke depan IMO tuh jangan panjang-panjang. Iya. Biar penasaran, karena kan ada podcast selanjutnya. Kira-kira harapan apa yang Om Aco dalam waktu dekat ini untuk IMO? Gue sih orang sederhana, nggak aneh-aneh. Buat gue ini bagi kita bersama. Oke. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu optimis. Ini kalau dari sisi umur kita baru 6 tahun. Oh iya, Ya, baru ini- jalan lah belajar Iya, jalan. kalau anak kecil itu SD aja belum. Iya. Ya, jadi Tapi udah ini bisa jalan. Sudah bisa jalan, sudah mulai Bisa belajar lari. berlari, Lari, ya. sudah mulai berbicara lebih baik. Jadi tumbuhnya ini buat gue jadi psikologis juga buat IMO supaya lebih dewasa. Benar. Betul, karena ya mungkin banyak klub-klub muda berdatangan, tapi kedewasaan
ambience-nya itu bisa menularkan hal yang positif di teman-teman yang lain. Gitu. Iya sih bener. Gitu. Klub-klub tuh biasanya umur 5 tahun udah mulai ada yang baper, udah ada Krisis Om, kalau gua bilang. krisis ya. Krisis, apalagi kota-kota besar. Alright. Karena orangnya banyak, tinggalnya jauh-jauh. Oh. Ini kalau nggak di-manage bener, ya bisa Kendalanya komunikasi dong ya. biasanya. regenerasi Om. Bukan komunikasinya. Salah satunya itu, tapi Oke. regenerasi penting karena apa? Ya kita kan makin tua lama-lama nih. Lo sebentar lagi berhenti main motor kali, ya kan Jangan gantung dong. helm. Gue misalnya. masih seneng banget Iya, main iya, motor, iya. gue masih seneng banget. Sementara kita sudah mau menjelang puasa, Oh. anak-anak pengganti kita belum siap. Oke. Nah ini yang kenapa kita mesti jaga terus supaya perputarannya. Terus satu lagi, jangan ada pertokohan di sini. Jadi nurnya itu jangan diletakkan di orang, tapi di sistem Om. right. Jadi kalau sistemnya sudah solid, sudah bergerak, siapapun jadi pemimpin dan di sini ini udah jalan sendiri IMO ke depan. Itu yang gue harapin di IMO ke depan gitu. Jadi jangan sampai gue mati besok, IMO-nya ikut mati. Gue nggak mau. IMO-nya akan terus Berarti hidup. konsep partai juga sebenarnya. Dasar. Oke, keren banget. Itu dari gue. Harapan pendeknya Mandi. itu mah bukan harapan pendek, itu kayaknya akan jadi harapan panjang dan mudah-mudahan IMO Amin. memang harus jadi dewasa kan Iya. gitu. Oke Om Adi, standar lah pertanyaan Ayo, tadi, samain. ya, tentunya mungkin ada masih beberapa kabupaten yang masih bolong IMO-nya. Nah itu kita mau penuhin semua seluruh Indonesia dari Sabang Amin. sampai Merauke. Oh my god, keren banget. Jadi ditambel-tambelin, dia rekrutin Nggak lagi. ada yang bolong. Bener-bener padet tuh. Iya. Jadi teman-teman IMO Kemana aja? kalau mau kemana aja padet bro. ada saudaranya. Ada saudaranya. Jadi mau dibikin seperti itu ya, sampai bener-bener per kabupaten ada dan wah jadi nggak kehilangan arah ya. Jadi kalau lo datang, yang datang bukan tamu bro, saudara lo yang datang. Harapan Om Adi simpel tapi menurut gua gila itu mah. Dan nggak gampang Om Adi. Karena ya jujur aja hari gini pandemi untuk merekrut member atau bikin klub di daerah-daerah nggak segampang yang kita ngomongin kan, ya kan? Kayak Om Aco ceritanya dia bikin Jakarta Mengenor, dia jalan ke Jogja, ternyata di Jogja belum ada nama klub, cuma ada 5 orang terus jadi klub. Jangan-jangan waktu Om Aco kalau nggak ke Jogja nggak jadi tuh klub? Nggak juga ya? Enggak swayana. Oh nggak wayana. Sebenarnya gampang aja. Siap. Datang jangan dengan ambisi, Oh, dengan kecintaan. Itu dia. Kita riding kemana, bawa Ikhlas. Iya, ikhlas. Ikhlas. Kita tunjukin di mana IMO itu, orang akan tertarik dengan sendirinya. Seperti itu biasanya. Gila. Ini mah bukan main-main. Sekali lagi, gue merinding bro. Istilahnya Indonesia Max Owner, ini baru podcast awal loh. Gue belum ngulik ke klub-klubnya, gue belum ngulik lagi nanti ketua regionalnya. Saya nggak ada Om Idui. Coba kalau sampai ada Om Idui, ini beda lagi ceritanya. Gue Itu antara itu ya. harus ya, harus sama Om Idui ya. Catatan. Itu sejarah juga tuh. Dengar-dengar orangnya pelontos. Nggak perlu rambut tambahan bro. Nggak berambut. Pokoknya keren. Oke, om-om semuanya, ini mudah-mudahan jadi podcast yang reguler dan informatif buat teman-teman di Indonesia Max Owner. Dan kita berharap semua ya, Ya. kalau Indonesia Max Owner nih kayaknya gue sih feeling panjang. Oh, harus Om. Ah, Harus panjang. nggak cuman 6 tahun, 7 tahun. Kalau perlu sampai anak cucu kita tuh. Tuh, coba. Gila nggak? Karena basicnya yang gue ambil dari obrolan gue tadi, pondasinya kuat banget. Mereka bener-bener yang mengandalkan silaturahmi. Bukan, ya maaf, bukan cuman ya ada biaya, ada mau, ada ambisi, ada apa. Tadi Om Adi Dewa nyebutin yang di terakhir, jangan ada ambisi di situ. Kita ikhlas, kita riding, kita ketemu saudara di tempat itu, kita ajak untuk masuk Indonesia Max Owner. Kurang lebih gitu ya. Dan ini mudah-mudahan teman-teman Indonesia Max Owner denger ini deh, harus denger. Jadi sejarah kecil, nanti kita ada lagi ya podcast Indonesia Max Owner selanjutnya. Kita tanyain juga, biasalah masalah-masalah klub yang kecil, sedang, menengah. Oke guys, gua udah keren banget Om Aco ya. Thank you sudah ada di podcast Indonesia Max Owner. Om Adi, Om Daryono, Om Aco. Sekali lagi
gue berharap podcast ini akan jadi reguler dan buat teman-teman yang pengen tahu tentang Indonesia Max Owner lebih dalam, jadi pantengin terus deh podcast Indonesia Max Owner. Belum dapat apa sih nama judulnya, teman ya, baru gue bilang ini podcast Indonesia Max Owner, bahasannya nanti akan tentang motor, nanti akan tentang touring, betapa indahnya Indonesia, betapa cakepnya jalan-jalan Indonesia, dan banyak deh pokoknya. Oke, Bisa lihat di IG nanti Oh. sama di website oh iya, ya. teman-teman, sorry, ini wah gila, gue belum tanya tuh, sosmed Indonesia Max Owner nih. Mungkin siapa yang mau jawab nih? Indonesia Max Owner. Indonesia Max Owner itu apa? Gandeng Face, gandeng semua. Ya, IG, Itu sama semua. Facebook, Facebook kita juga, IG, Instagram. Instagram, Oh. Twitter yang belum terlalu aktif, tapi udah sama di eranya. Oh iya, sama websitenya deh. Ada website. Websitenya sudah ada guys. Dan itu di-maintain dengan bagus ya. Database Indonesia Max Owner nanti bisa dilihat di website. Websitenya Indonesia Max Owner. Indonesia Max Owner. Itu lengkap guys. Jadi coba dipantengin deh, coba dilihat ada apa di situ kegiatan dari 2015 kali ya. Malah lebih komplit tuh sejarahnya Indonesia Max Owner, ke siapa aja orang-orang yang ada di situ. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah bisa mampir di podcast Indonesia Max Owner. Sampai ketemu lagi nanti. Insyaallah. Dan mudah-mudahan sih gue bosen nih sama yang ini. Tapi enggak lah. Ini kakanda gue, dia ngajarin gue banyak tentang motor dan tentang organisasi. Jadi terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah bisa nonton podcast ini, dan jangan lupa jangan bosan-bosan lagi share, like. Ini kita di YouTube. Oh gitu. Tetap share. Subrek. Ya ya. Indonesia Max Owner. Jadi kita tayang YouTube juga ya. Oke, slogan. Satu lagi Oke, siap. kita menggandeng Rudanesia. Ya. Oh, Pengen tahu Kanalnya Rudanesia. Indonesia nanti Indonesia itu Max media Owner. digital. Ya, nanti kita menggandeng official partner kita Rudanesia. Coba teman-teman, gua aja nggak kepikiran. Ternyata teman-teman Indonesia Max Owner udah kerjasama sama media digital, namanya Rodanesia. Jadi pantengin juga di Rodanesia. Ya, sekali lagi boleh pantengin teman-teman, follow, subscribe Indonesia Max Owner, nyambung semua. Itu sama semuanya, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Presiden, mantum, pres, segala macam. Sampai ketemu nanti di podcast Indonesia Max Owner selanjutnya. Amin. Dan slogan dong, ya kan? Indonesia Max Owner tuh Imo Jaya. Oke. Sekali lagi, Imo Jaya.